Satu kesalahan besar saat mendial Noken As adalah pas pengetopan piston tidak benar-benar tepat. Kali ini saya akan tunjukkan cara top piston yang paling benar menggunakan dial indikator dan juga menggunakan busur derajat. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian simpan video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Pastikan jarum indikator menyentuh ke bagian tengah-tengah pistonnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba kita tes sekali lagi. Naik turunkan jarum dial indikatornya udah bener-bener menyentuh pistonnya ini besti. Nah ini posisi piston lagi mundur ya, saya putar ke belakang si busur derajatnya, lalu saya putar lagi ke depan. Kita cari jarum yang tertingginya di sebelah mana. Nah kita lebihkan sedikit satu garis lalu putar kembali ke belakang, berarti di sini dia posisi tertingginya piston. Lalu untuk dial indikatornya kita putar, dipaskan saja jarumnya itu dengan angka 0. Nah ini sudah benar-benar pas di angka 0 jarum dial indikatornya teman-teman. Ups, sorry, kurang tepat. Kita geser sedikit indikatornya supaya benar-benar tepat jarumnya di angka 0 ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Tuh pas banget. Dimaju mundurkan ini pas banget di angka 0 jarumnya guys. Kalau sudah pas seperti ini ditahan saja busur derajatnya. Beralih kita ke bagian kawat ya atau jarum penunjuk di angka busur derajatnya ini. Kita paskan di TDC top dead centernya di angka 0 nya ya. Seperti ini teman-teman. Hasilnya pas kan. Nah kalau melakukan metode pengetopan seperti ini bisa dipastikan itu piston benar-benar di paling atas dan ini tidak rubah ya jarum dial indikatornya. Nah jadi kalau versi saya pengetopan piston menggunakan dial indikator seperti itu ya teman-teman untuk melakukan pendayalan, jadi tidak akan mungkin melenceng saat di dialnya. Untuk pendayalan kita lanjut di part selanjutnya, semoga bermanfaat. Bisa dipastikan hasil custom Noken As kalau hasilnya overlapnya seperti ini, dipastikan motor kalian tidak akan lama lagi. Untuk pecinta bore up kalian harus tahu dial Noken As, karena dial Noken As itu sangat penting agar kita tahu pergerakan klep motor kita masing-masing. Jadi setidaknya mesin motor kita terhindar dari yang namanya jebol. Teruntuk top pistonnya udah di video sebelumnya ya teman-teman. Ini busur sudah berada tepat jarumnya di angka 0 TDC. Untuk setelan klep bagian in saya kasih 10, yang X saya kasih 15, dan indikator bagian in dan X nya sudah berada tepat di angka 0. Kita fokus di bagian indikator yang bagian X. Jarum indikator 0 kembali ke 0 itu angkatan 1 mili, itu durasi X opennya. Nah sekarang kita putar busur derajatnya ke depan, kita putar. Nah ini sudah mulai mau ngangkat ya teman-teman. Ini pergerakan X open. Nah ini 0 kembali ke 0, ini sudah 1 mili. Kita cek di bagian busur derajatnya, ternyata terbacanya 50 derajat, angkatan 1 milinya X open. Kita catat ya langsung di kertas atau di buku atau di HP atau di apa saja. X open 50 derajat. Setelah ketemu durasinya, lanjut kita cari lipnya ya. Ini kan tadi 1 mili, kita putar lagi ke depan sampai jarumnya itu menyentuh angka 0 lagi. Berarti ini 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8 lebih guys, 8,5 mm untuk tinggi lip bagian klep X ya teman-teman. Paling tertingginya klep saat membuka itu di sini terbacanya 8,5 mili. Kita catat untuk datanya teman-teman. Lip X 8,5. Nah sekarang kita fokus di bagian indikator yang bagian klep in. Busur derajat kita putar ke arah jarum jam, sama masih ke depan. Kita putar 0 kembali ke 0, itu angkatan 1 mili, itu durasi in opennya. Ini jarum sudah ada di angka 0. Lalu kita cek di bagian busur derajatnya teman-teman. Ternyata ada 21 derajat. Durasi in opennya kita catat ya teman-teman di buku yang tadi. Lalu kita cari overlapnya sekarang. Overlap tepatnya jarum ini bersentuhan dengan 0 TDC ini. Kita putar pelan-pelan sambil kita lihat jarum indikatornya ada berapa mili bukaan overlap bagian in. Kita putar ya ke depan. Tadi kan ini 1, lalu putar lagi.
mau menuju ke 2 mm ini guys. Nah terus saja putar sampai jarumnya itu bersentuhan di angka 0. 2 mili ini jarum sudah bersentuhan dengan angka 0, terus saja sampai pas si kawat tadi dengan 0 TDC. Berarti ini overlapnya 2 mili lebih teman-teman. 2 mili, 46 mm untuk overlap bagian clap in. Nah berada tepat di angka 0. Kita catat teman-teman, in open 21 derajat dan overlap bagian clap in 2,46 mm. Nah sekarang tinggal kita topkan kembali ya jarum indikator, kita nolkan lagi, dan untuk di bagian busur derajatnya kawatnya tadi kita topkan ke top biasa teman-teman, top kompresi. Sekarang kita akan mencari angka durasi in close nya teman-teman. Untuk busur derajatnya kita putar ke berlawanan arah jarum jam ya teman-teman, ke sebelah kiri. Nah kita berfokus di bagian indikator clap in teman-teman, terus saja putar ke sebelah kiri sampai clapnya itu terangkat 1 mili. Kita putar terus saja sampai menyentuh di angka 0 si jarum dial indikatornya. Nah ini terus ya, belum sampai guys, tinggal terus saja putar terus, hop. Nah di sini dia bertepatannya angkatan 1 mili durasi in tutupnya teman-teman, in close. Lalu kita cek di bagian busur derajatnya, ternyata berada tepat di angka 51 derajat ya teman-teman untuk angka durasi in tutupnya. Langsung kita catat di buku yang tadi teman-teman. Lalu kita cari tinggi lip bagian in. Ini tadi kan 1, ini 2, terus putar lagi 3, terus putar lagi 4, terus putar lagi 5, lagi 6, terus 7, terus 8, lagi 8 lebih guys, 8,35 mm tinggi lip clap bagian in ya teman-teman. Langsung kita catat saja di kertas yang tadi. Kertas yang ini lip bagian in 8,35 mm, in close 51 derajat. Nah sekarang kita berfokus di bagian indikator clap X ya. Kita putar sama ke berlawanan arah jarum jam, terus kita akan mencari durasi clap X bagian X tutupnya ya. Sekarang 0 kembali ke 0 itu angkatan 1 mili. Nah bertepatan di angka 0 seperti ini jarum dial indikatornya. Lalu kita tengok di bagian busur derajatnya teman-teman. Di sini terbaca 23 derajat untuk durasi X bagian tutupnya X close, dan jarum ini harus menyentuh di TDC ini. Kita langsung mencari overlapnya. Seperti biasa kita putar terus ke berlawanan arah jarum jam si busur derajatnya ini. Terus 0 kembali ke 0 berarti 2 mili angkatannya. Nah ini 2. Terus kita putar ke sebelah kiri lagi, masih belum menyentuh di 0. Jarum penunjuk di bagian busur derajatnya. Nah ini sudah pas di angka 0 teman-teman. Nah di sini terbaca overlapnya 2,6 mm untuk overlap bagian clap X ya teman-teman. Langsung kita catat dan langsung kita putar kembali si busur derajatnya ini. Kita topkan kembali ke top biasa teman-teman, top kompresi. Setelah ini mari kita masuk ke bagian hitung-hitungannya nih teman-teman. Nah ini data-data untuk bagian clap X ya, durasinya lip X 8,5 mm untuk overlapnya 2,6 mm, dan untuk durasinya kita hitung 50 derajat ditambah 180 derajat putaran noken asnya ditambah 23, hasilnya 253 derajat untuk durasi clap X. Dan ini data yang in ya teman-teman. Overlap bagian in 2,46 mm, dan untuk tinggi lipnya 8,35 mm. Durasi bagian in open 21 derajat. Kita jumlahkan langsung 21 derajat ditambah 80 derajat putaran noken asnya ditambah 51 derajat, hasilnya 252 derajat durasi bagian clap innya nih teman-teman. Nah kalau datanya sudah ketemu seperti ini, bisa dikatakan agak sedikit jauh dari yang namanya jebol ya guys. Nah sekarang kita buka headnya ya teman-teman, kita akan melihat hasil overlapnya. Untuk hasil overlap bagian in ini pas ya teman-teman, di bagian coakannya dikatakan aman, ada sekitar jarak 2 mm kurang lebihnya teman-teman. Nah ini bagian X ini harus dicoak lagi teman-teman, ternyata sangat mepet sekali hasilnya. Kalau dipaksakan bisa jadi motor ini clap X itu akan bersentuhan terus dengan pistonnya, menyebabkan clap X jadi bengkok. Lanjut kita coak saja menggunakan bor tuner ya untuk penyok.
penyoakannya teman-teman. Dan ini hasil penyoakannya ya teman-teman. Ini udah dicoak, terus kita coba lagi dengan lilin mainan dan hasilnya aman. Ada sekitar jarak 2 milian. Kurang lebihnya tinggal dipasangkan kembali untuk keseluruhan headnya ini teman-teman, dijamin tidak akan jebol motor kalian. Dan untuk jasa dial Noken As saya tarif 500.000 ya teman-teman.